Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana menghitung payoff dalam permainan berulang dengan diskon faktor. Dalam teori permainan, repeated game atau permainan berulang adalah situasi di mana pemain berinteraksi berulang kali dalam periode waktu tertentu. Salah satu konsep penting dalam repeated game adalah payoff atau hasil yang diterima oleh pemain dan bagaimana diskon faktor memengaruhi perhitungan payoff tersebut. Selanjutnya, payoff dalam repeated game. Payoff dalam repeated game adalah total hasil yang diterima oleh pemain dari serangkaian interaksi dalam permainan. Dalam permainan satu kali atau one shot game, payoff hanya dihitung berdasarkan hasil dari satu interaksi. Namun dalam repeated game, payoff dihitung sebagai jumlah dari hasil yang diterima dalam setiap periode permainan. Kemudian selanjutnya diskon faktor yang disimbolkan dengan simbol delta ialah faktor yang digunakan untuk menilai nilai masa depan dari payoff. Faktor ini mencerminkan preferensi pemain terhadap hasil saat ini dibandingkan dengan hasil di masa depan. Nah, nilai diskon faktor biasanya berada dalam rentang lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 1. Jika diskon faktor mendekati 1, maka pemain lebih peduli pada payoff di masa depan atau lebih sabar untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Kemudian, jika diskon faktor mendekati 0, maka pemain lebih peduli pada payoff saat ini atau dalam hal ini kurang sabar sehingga fokus untuk mendapatkan keuntungan saat ini. Selanjutnya, perhitungan payoff dengan diskon faktor. Nah, dalam repeated game, payoff total disimbolkan dengan huruf V kapital untuk seorang pemain yang dihitung sebagai jumlah dari payoff yang diterima dalam setiap periode yang didiskon oleh faktor. Nah, jika payoff pada periode T adalah U0, U di sini ialah utility, maka payoff total dapat dihitung menggunakan rumus seperti pada gambar, di mana untuk UT adalah payoff pada periode T dan delta T adalah diskon faktor yang dipangkatkan dengan periode T. Selanjutnya contoh perhitungannya. Misalkan ada dua pemain yang berinteraksi dalam repeated game dengan diskon faktor sebesar 0,9. Untuk payoff setiap periode adalah sebagai berikut. Nah, pada periode 0 yaitu periode awal, U0 sama dengan 10, kemudian pada periode 1 U1 sama dengan 5, pada periode 2 U2 sama dengan 8, pada periode 3 atau U3 sama dengan 12. Nah, maka payoff total dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan delta 0 dikali U0 ditambah delta 1 dikali U1 ditambah delta 2 dikali U2 ditambah delta 3 dikali U3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, mendapatkan hasil payoff total sebesar 29.728. Nah, angka ini menunjukkan total nilai yang diperoleh pemain jika mempertimbangkan diskon faktor, yang mana ini berarti meskipun pemain akan menerima payoff di masa depan, nilainya itu tidak dihitung secara langsung, tetapi didiskon untuk mencerminkan preferensi terhadap keuntungan sekarang. Nah, dengan memperhitungkan diskon faktor, pemain dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan antara mementingkan keuntungan jangka pendek atau mempertahankan strategi jangka panjang yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, strategi dalam repeated game. Nah, dalam repeated game, pemain dapat mengadopsi berbagai strategi seperti Grim Tiger, yaitu pemain akan bekerja sama sampai lawan menyimpang, setelah itu akan selalu menyimpang. Kemudian strategi selanjutnya tit for tat, yaitu pemain akan meniru tindakan lawan pada periode selanjutnya. Nah, strategi-strategi ini akan memengaruhi payoff yang diterima oleh pemain dalam jangka panjang, dan diskon faktor memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar pengaruh payoff masa depan terhadap keputusan pemain. Kemudian selanjutnya contoh untuk strategi tit for tat. Nah, misalnya dalam pasar oligopoli, apabila dua perusahaan 1 dan perusahaan 2 memilih strategi harga tinggi, maka akan memperoleh hasil yang besar sebesar 50-50. Nah, namun apabila perusahaan
perusahaan 1 menurunkan harga, kemudian perusahaan 2 atau perusahaan pesaing ini tetap dengan harga tinggi, maka perusahaan 1 akan memperoleh untung berlipat sebesar 100, sedangkan pesaingnya rugi sebesar minus 50. Nah, apabila perusahaan pesaing atau perusahaan 2 tidak bekerja sama, yaitu dengan menurunkan harga, maka perusahaan 1 juga sebaiknya menurunkan harga sehingga keduanya menerapkan strategi harga rendah, memperoleh hasil 10-10, dan itu lebih baik daripada minus 50 dengan 100 atau 100 dengan minus 50. Kemudian apabila kedua perusahaan tersebut bekerja sama, yaitu dengan strategi harga tinggi, maka kedua perusahaan tersebut akan mendapatkan hasil yang tinggi sebesar 50-50. Selanjutnya, pengulangan tak terbatas atau infinite repeated games. Apabila permainan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas atau infinite, maka kecenderungan untuk bekerja sama lebih besar dibanding tidak bekerja sama. Hal ini karena apabila perusahaan 1 menurunkan harga, dalam hal ini tidak bekerja sama, maka dalam jangka pendek akan memperoleh profit yang besar sebesar 100. Tetapi pada periode berikutnya perusahaan 2 akan ikut menurunkan harga sehingga profit turun sebesar 10-10. Nah, hasil harga rendah 10-10 ini lebih kecil daripada kerjasama kedua perusahaan tersebut dengan harga tinggi sebesar 50-50, yang artinya keuntungan atau expected gains yang besar dalam jangka pendek itu lebih kecil dibandingkan dengan kerugian karena kehilangan profit jangka panjang. Selanjutnya, pengulangan terbatas atau finite repeated games. Apabila permainan berlangsung dalam waktu yang terbatas atau finite, maka kecenderungan untuk tidak bekerja sama. Misalnya untuk pengulangan terbatas untuk periode waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, pada bulan ke-12 ini pemain tahu bahwa tidak ada jangka waktu selanjutnya. Oleh karena itu tidak ada ancaman pembalasan. Jika perusahaan menaikkan harga untuk bekerja sama, lawan bisa menaikkan harga untuk keuntungan jangka pendek tanpa konsekuensi bulan berikutnya. Akibatnya, di bulan ke-12 atau bulan terakhir ini pemain cenderung tidak bekerja sama. Karena pada bulan ke-12 pasti akan terjadi pengkhianatan, maka perusahaan berpikir bahwa di bulan ke-11 juga tidak ada alasan untuk bekerja sama. Karena pada bulan ke-12 tidak bekerja sama, maka bulan ke-10 pun tidak ada alasan untuk bekerja sama. Dengan berpikir mundur, pola ini terus terjadi hingga bulan pertama. Akhirnya, kerjasama tidak terjadi sejak awal permainan karena pemain sudah mengisyaratkan bahwa di akhir mereka akan saling mengkhianati atau tidak ada insentif untuk bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.